Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan syukur kepada Allah yang menghadiahkan kepada kita kesempatan hari ini sebagai nikmat darinya Jalla wa Ala, yang memberikan nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mannan Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dia hadirkan kesempatan hari ini yang mungkin hanya diberikan kepada beberapa hamba di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Bahkan nikmat seperti ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang dekat, namun Allah mudahkan kepada yang jauh. Tidak Allah mudahkan kepada yang sehat, namun Allah ringankan untuk orang yang sakit. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mengutamakan atau memberikan keutamaan kepada seorang hamba, Allah tidak menjadikan tolak ukurnya dekat ataukah jauh, sehat ataukah sakit, sibuk ataukah lapang urusannya. Tetapi ketika Allah telah berikan sesuatu kesempatan untuk menuntut ilmu, maka itulah adalah anugerah yang Allah pilih hamba-hambanya dengan itu. Maka pernah kita sebutkan tidak pantas seorang berduka, merasa lara di dalam kalbunya, sementara Allah hadirkan bagi dia majlis yang dia bisa hadiri. Majlis tersebut yang diajarkan padanya kalamullah, disampaikan kepadanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketahuilah ma'asyiral muslimat serta pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba pernah di hari-hari di dalam kehidupannya, atau dalam bahasa mereka hari-hari di dalam hijrahnya, mungkin dia pernah hadir di sebuah majelis, kemudian dia hadir, berlanjut dia hadir, kemudian hadir dan terus hadir. Kemudian suatu hari dia tidak hadir. Itu bisa jadi umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya, karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena dosa tersebut bisa menghalangi seorang hamba dari ilmu. Dosa tersebut mampu menghijabi seorang hamba dari cahaya ilmu Allah Azza wa Jal. Belum tentu orang yang sibuk yang menghalangi dia dari majelis ilmu itu karena kesibukannya, karena pekerjaannya, karena bisnisnya, karena usahanya. Betapa banyak orang yang beralasan dengan sibuk, ternyata kita lihat lapang dia di kursi tempat dia bekerja atau di kursi tempat dia berusaha. Tetapi kenapa orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala halangi dari majelis ilmu? Bukan karena sibuknya, bukan karena banyak urusannya, bukan karena dia sedang melakukan ini dan itu, tetapi karena bisa jadi itu karena dosa yang dia lakukan. Boleh jadi kesibukan yang menjadi alasan adalah efek dari dosa. Boleh jadi kesempatan yang dikatakan tidak ada itu karena dosa. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan di antara yang menghalangi seorang dari cahaya ilmu adalah dosa. Beliau sebutkan di antara efek dosa adalah
Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab beliau yang lain Ad-Da'u wad-Dawa, beliau sebutkan hirmanul ilmi. Di antara sebab seorang di antara efek dari dosa adalah seorang terhalangi dari ilmu. Kata beliau, fa innal ilma nurun yuqzifuhu Allahu fil qalbi wal ma'asi tudfi'u dzalika an-nura. Kata beliau, sesungguhnya ilmu tersebut adalah cahaya yang Allah hadirkan di hati seorang hamba. Kemudian maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan memadamkan lentera tadi. Karena itu ketika Imam Syafi'i rahimahullah duduk di hadapan guru beliau Al-Imam Malik rahimahur rahman, dan Imam Syafi'i membaca sebuah kitab dan Imam Malik rahimahullah merasa takjub dengan bacaan yang sangat indah yang dibaca oleh Al-Imam Syafi'i, dan beliau melihat dengan usia Imam Syafi'i yang masih sangat muda, beliau melihat anak muda ini adalah anak muda yang sangat cerdas. Kemudian Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Sesungguhnya wahai Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan cahaya kepada dirimu. Fala tudfi'hu bizulmatil ma'siyah. Janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan maksiat kepada Allah. Karena itu umat al-Islam bisa jadi diharamkannya atau dihalangnya kita dari majelis ilmu atau dari kebaikan-kebaikan yang ada di pelupuk mata, sementara kita lebih memilih untuk menghadirkan alasan daripada menghadiri kesempatan tersebut. Bisa jadi itu adalah karena maksiat yang dilakukan, karena tidak adalah yang menghadirkan musibah dalam kehidupan seorang hamba kecuali karena maksiat yang dia lakukan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang kita cinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita tidak akan mengambil terlalu banyak judul. Di dua pertemuan sebelumnya kita sedikit ngebut, maka hari ini kita akan sedikit lebih tenang. Dan insyaallah kita hari ini akan membacakan pada halaman 193 satu subtema saja, yaitu tentang sifat-sifat penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kondisi mereka pada ayat yang ke-31 sampai ke-35 dari surat Qaf. Siapa yang tidak memiliki buku, dia bisa buka mushafnya atau bisa buka handphonenya untuk surah Qaf pada ayat ke-31 sampai 35. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bacakan ayat ini, kita lihat dulu pada ayat yang ke-30. Kita nanti akan baca 31 sampai 35. Untuk melengkapi atau agar ada kaitannya, mari kita lihat kembali yang kita baca sebelumnya, yaitu surah Qaf pada ayat yang ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami katakan kepada neraka Jahannam, Allah katakan kepada neraka Jahannam, wahai Jahannam, apakah engkau sudah full, sudah cukup wahai Jahannam? Apakah merasa sudah penuh wahai Jahannam? Apa kata neraka Jahannam umat al-Islam? Kata neraka Jahannam, hal min mazid. Ya Allah, apakah ada tambahan ya Allah? Apakah ada tambahan ya Allah? Di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, disinilah terdapat sebuah isyarat yang penting, terdapat hikmah yang luar biasa. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebelum kita menuntaskan salat kita yang merupakan ibadah yang sangat besar, merupakan rukun yang sangat besar dari rukun-rukun Islam, Nabi SAW mengatakan, idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba'. Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka setelah itu mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka Jahannam. Wa min azabil qabr, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal,
dari fitnah Masih Ad-Dajjal. 4 perkara ini merupakan fitnah-fitnah yang besar dalam kehidupan. Dan Nabi SAW menyebutkan pertama kali yang harus kita berlindung adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwasanya begitu ngeri neraka jahannam ini. Sampai tadi di dalam ayat 30 dari surat Qaf, ketika dilemparkan orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka tersebut, kemudian Allah berfirman, wahai neraka jahannam, apakah engkau sudah full? Maka dia mengatakan, hal min mazid, wahai Rabb, apakah ada tambahan? Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di antara sifat-sifat ibadur rahman yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ar-Rahman, mereka di antara doa mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hamba-hamba Allah pilihan ini, di antara ciri khas mereka berdoa kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam itu ya Allah akan menghadirkan kebinasaan yang sangat lama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam itu ya Allah adalah seburuk-buruk tempat untuk menetap, dan dia adalah sehina-hina tempat kediaman. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui neraka jahannam itu panasnya adalah jauh berkali-kali lipat dari api yang kita rasakan di dunia. Hal itu sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, narukum hadhihi allati yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi SAW, api yang kalian gunakan di dunia ini, api yang kalian rasakan, api dunia yang digunakan oleh anak cucu Adam untuk dinyalakan di dunia itu kata Nabi SAW adalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Kata para sahabat, qalu wallahi in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang digunakan untuk menghukum penghuni neraka adalah api yang ada di dunia yang hanya 1 bagian dari 70 bagian, itu sudah cukup ya Allah. Innaha fuddilat 'alaiha bi 90 wa 60 juz'an kulluhunna mislu harriha. Kata Nabi SAW, neraka jahanam itu apinya akan dikali lipatkan 69 kali api yang ada di dunia ini. Semuanya adalah kadar panasnya sama, artinya 70 kali lipat semuanya. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saking panasnya neraka jahanam, sampai-sampai neraka itu sendiri mengeluh kepada Allah. Saking panasnya. Ini sebelum kita masuk ke sifat penduduk surga, kita harus wanti-wanti diri kita betapa pedihnya neraka jahanam tersebut, betapa menyiksanya siksa neraka jahanam. Sampai-sampai tentang pedihnya, tadi kita sebutkan neraka jahanam itu adalah ditambah 69 kali lipat api di dunia ini. Panas api di dunia ini sangat panas, tetapi neraka jahanam akan ditambah 69 kali lipat. Bahkan saking panasnya, neraka jahanam itu sendiri mengeluhkan tentang panasnya dirinya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, kata Nabi SAW, ishtakatin naru ila rabbiha. Kata Nabi, neraka itu mengeluh kepada Allah. Neraka itu mengadu kepada Allah. Faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fanaffisni.
Neraka tersebut mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya sebagianku memakan sebagian yang lain, maka berilah aku nafas. Kata neraka nih, neraka mengadu kepada Allah, ya Allah, sebagian aku itu memakan sebagian yang lain. Artinya neraka jahanam itu pun merasakan bahwa dia itu panas. Maka berilah nafas untukku wahai Allah, kata neraka jahanam. Fa'azina laha fi nafasain, nafsun fis syita wa nafsun fis sayb. Kata Nabi SAW, maka Allah berikan nafas untuk neraka jahanam. Berikan 2 nafas untuk neraka jahanam, yaitu nafas di kala musim dingin, di waktu dingin, dan nafas di kala waktu panas. Fa ashaddu ma tajidu minal harri min sumumiha wa ashaddu ma tajiduna minal bardi min zamhaririha. Kata Nabi SAW, sehingga dengan 2 nafas ini, hembusan panas yang besar, yang berat yang kalian rasakan, itu adalah karena hembusan panasnya neraka jahanam. Dan dingin yang kalian rasakan, sangat-sangat dingin itu dikarenakan juga karena dinginnya neraka jahanam. Jadi Allah akan mengazab seorang hamba sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Naba. Allah akan azab seorang hamba itu dengan azab berupa panas dan berupa dingin. Inilah umat al-Islam sekilas tentang gambaran neraka jahanam tersebut. Bagaimana seorang hamba bisa nyaman berjalan dalam kehidupan sementara dia tidak membekalkan dirinya dengan bekal yang cukup yang akan menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam yang terus meminta tambahan bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Hari ini insyaallah kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu surah Qaf ayat 31 dan hingga 35. Ayat 31 hingga 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan neraka jahanam dan didekatkan surga tersebut kepada orang-orang yang bertakwa, dan akhirnya surga itu tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'adun. Inilah yang kalian dijanjikan kepada kalian dahulu. Likulli awwabin hafiz. Untuk setiap hamba yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah dan memelihara diri dari aturan-aturan Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu hamba-hamba yang takut kepada Allah ketika dalam keadaan ghaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan kembali kepada Allah dengan hati yang suka untuk bertaubat. Maka Allah katakan, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam syurga dengan keadaan salam, dengan keadaan penuh keamanan dan kenyamanan. Zalika yaumul khulud. Itu adalah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan pada hari itu kalian akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan akan mendapatkan tambahan dari apa yang mereka inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini, maka kita akan lihat betapa gembiranya penduduk surga. Yang ketika mereka hidup di dunia, mereka dijanjikan oleh ayat-ayat Allah. Mereka dijanjikan oleh hadis-hadis Rasul, siapa yang melakukan ini surga, siapa yang meninggalkan ini karena Allah surga, siapa yang taat surga, siapa yang ikut surga. Tapi semua itu ketika dia masih berada di dunia, seakan-akan surga itu masih jauh.
Karena dia tidak bisa melihat surga itu. Justru karena ketika dia melakukan ketaatan justru makin banyak godaan dan ujian. Tapi ingatlah umat al-Islam, begitulah cara Allah menjadikan sunnatullah di dunia ini. Allah akan uji seorang hamba tersebut. Dia akan merasa bahwasanya surga itu seakan-akan jauh dari dia, sehingga syaitan akan menumbuhkan rasa letih ibadahmu, tetapi belum tentu kau masuk surga. Tapi ingatlah untuk memotivasi diri kita. Memang hari ini kita tidak melihat surga itu. Hari ini kita tidak melihat nikmat itu. Hari ini kita tidak merasakan bagaimana kenikmatan dan keindahan surga itu umat al-Islam. Tapi ingatlah suatu hari nanti, ketika Allah jadikan kita penduduk surga, dan kita berharap kita di antara penduduk-penduduk surga tersebut, ingatlah Allah akan dekatkan surga itu. Tidak perlu kita berjauh-jauh untuk menggapai kenikmatan surga. Ketika kita memang orang-orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa, Allah yang akan mendekatkan surga itu. Tidak perlu engkau letih-letih untuk berlari mendekatkan dirimu kepada surga tersebut. Ketika engkau sudah masuk dalam orang-orang yang ditetapkan sebagai penduduk surga, Allah yang akan mendekatkan surga itu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-31 ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahukan bahwa orang-orang yang bertakwa akan didekatkan bagi mereka surga. Allah akan persembahkan seindah-indahnya untuk mereka. Allah akan hadirkan seindah-indahnya untuk mereka. Ketika umat al-Islam, ketika kita dihidangkan makanan yang banyak di meja yang sangat besar, kemudian kita ingin suatu makanan namun ternyata makanan itu jauh, bagaimanakah perasaannya ketika makanan tersebut kemudian dihadirkan, didekatkan kepada kita, dihidangkan dengan seindah-indah hidangan untuk kita? Maka kelak Allah akan dekatkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah akan hadirkan surga tersebut untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang dulu pernah letih dalam ibadah kepada Allah, menghabiskan waktu mereka dalam menuntut ilmu, berusaha untuk nyaman di dalam pakaian muslimah dan pakaian syar'i yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka merasa jemu di majelis ilmu, tapi mereka betah-betahkan diri mereka di majelis ilmu karena mereka ingin hadir di sebuah tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala hadirkan jamuan terindah bagi orang-orang yang pantas untuk dijamu. Allah akan dekatkan surga itu umat al-Islam. Dan Allah tidak akan ingkari janji-janjinya. Allah akan dekatkan surga itu dan kita harus yakin. Dan kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya surga itu pun semakin dekat dengan seorang hamba. Surga itu semakin ingin untuk menjamu hamba-hamba yang bertakwa ini, yang mereka meletihkan diri mereka di dunia untuk taat kepada Allah. Mereka tahan diri mereka dari perkara-perkara yang haram, dan mungkin mereka dulu waktu dia ingin, tapi mereka lebih ingin surga Allah. Maka hari itu surga akan mengabdi kepada mereka. Tetapi umat al-Islam, surga ini hanyalah untuk orang-orang yang memiliki gelar orang-orang yang bertakwa. Surga itu bukan milik orang kaya yang dengan hartanya dia bisa menebus surga itu. Surga itu bukan milik orang yang sehat, yang dengan kesehatannya dia bisa leluasa masuk surga. Surga itu bukan hak patennya orang yang kuat, sehingga dia bisa menjatuhkan orang-orang yang lemah demi untuk masuk surga. Bukan. Tapi surga itu umat al-Islam adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang bertakwa itu di dalam kitabnya, dan di antara surah dan ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang-orang bertakwa yang pantas menjadi penduduk surga adalah di dalam surah Qaf yang kita bacakan tadi. Di antara sifat mereka adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, adalah likulli awwabin hafiz. Sifat pertama mereka adalah Allah sebutkan awwab. Allah sebutkan awwab. Awwab tersebut artinya adalah orang yang suka kembali. Awwab
Itu adalah orang yang suka kembali. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Awwab yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan dan dari lalai menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan sebutkan 4 sifat penduduk syurga dan kita kiaskan 4 sifat ini apakah ada pada diri kita. Kalau ada, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau itu tidak ada, maka itu adalah perjuangan yang harus kita daki. Pertama adalah awwab, orang yang suka bertaubat, suka kembali. Kembalinya bagaimana? Dia suka kembali kepada Allah ketika dia lakukan dosa, dia suka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Seluruh Bani Adam, semua Bani Adam, setiap manusia itu khata, orang yang banyak salahnya. Khata dalam sighah, dalam redaksi sangat sering, khata, sering salah. Dia melakukan kesalahan tadi, kemudian dia lakukan lagi, kemudian dia lakukan lagi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Bukanlah orang yang salah itu dia adalah orang yang hina. Bukanlah orang yang hina itu orang yang bersalah. Tetapi orang yang hina adalah orang yang tidak mau memperbaiki kesalahannya. Karena hakikatnya semua manusia akan bersalah, tapi di sana ada manusia yang enggan untuk bangkit dari kesalahannya dan memperbaiki diri, dan di sana ada orang yang berusaha untuk bangkit dari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi hamba yang suci. Dia akan selalu kembali kepada Allah. Setelah dia lalai, setelah dia melakukan maksiat, dia berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Apapun kata orang, fulan berlagak taat, fulan sok suci, fulan sok taat, fulan sok alim, fulanah begini, begini dan begini. Apapun kata orang, yang dia inginkan adalah di pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai lalai, dia berusaha untuk ingat kepada Allah. Idza dzukira dzakar. Kata Nabi SAW, orang yang mukmin sejati, yang berusaha menjadi orang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia lalai, dia ingat kembali. Manusia itu mudah lalai, mudah lupa. Manusia itu mudah terjaring oleh jaring kelalaian. Tapi dia harus putuskan jaring-jaring tersebut dengan berusaha untuk sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat al-Islam, pesan saya untuk diri pribadi dan untuk semua, khususnya yang hadir, adalah sering-seringlah kembali kepada Allah, agar ketika kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita jauh, maka kita tidak lupa jalan untuk kembali. Tidakkah Anda bayangkan seorang hamba yang dia dari negeri yang satu, kemudian dia merantau ke negeri yang lain, kemudian dia tidak pernah kembali kepada Allah, atau dalam sekian puluh tahun sekali aja dia kembali ke kampungnya. Mungkin ketika nanti setelah sekian puluh tahun dia ingin kembali lagi, dia sudah bingung jalan menuju rumahnya, jalan menuju kampungnya, jalan untuk bertemu keluarganya, mana jalannya, semuanya sudah berubah. Atau mungkin dia terhalang oleh keinginan-keinginan lain sehingga dia sulit untuk kembali. Begitulah seorang hamba, kalau dia dalam kehidupannya jarang kembali kepada Allah, kemudian berlarut-larut dalam dosa, namun ketika dia ingin kembali, akan sulit dia untuk kembali. Karena mungkin dia tidak tahu di mana jalan untuk kembali. Bisa jadi dia ingin kembali tapi jalannya salah. Bisa jadi dia ingin mengaji tapi pengajiannya salah. Bisa jadi dia ingin berusaha untuk hijrah, tapi hijrahnya adalah hijrah yang salah. Maka jadilah di setiap hari kita orang yang biasa kembali kepada Allah, sehingga ketika kita nanti ingin kembali setelah lalai dan setelah maksiat, kita tidak lupa cara untuk kembali kepada Allah. Dan musibah yang besar ketika seorang hamba lupa cara kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ubaid ibnu Umair rahimahullah, beliau mengatakan, al-awwab alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minha. Kata beliau, al-awwab itu adalah sebutan bagi orang yang
melakukan dosa, kemudian dia ingat dosa-dosanya tersebut, kemudian dia beristighfar karena dosa-dosa itu. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seorang hamba, berhaklah dia mendapatkan balasan surga ketika dia diberikan catatan amal, ternyata catatan amalnya banyak istighfarnya. Beruntunglah seorang hamba yang dalam catatan amalnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam, seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan al-awwab huwa alladhi yuznibu thumma yatub thumma yuznibu thumma yatub. Kata beliau, al-awwab itu adalah orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dia berbuat dosa kemudian dia taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Islam yang dirahmati Allah. Ini hakikat seorang mukmin seperti itu. Jangan pernah kita dilemahkan oleh syaitan ketika kita ingin menjadi orang mukmin kemudian kita berdosa. Kata syaitan apa? Engkau tidak pantas menjadi mukmin, buktinya engkau berdosa lagi. Jangan putus asa umat Islam, karena seorang mukmin tersebut bukanlah orang yang tidak berdosa. Selama dia manusia, dia akan identik dengan kata dosa dan perbuatan dosa, dengan warna-warni dosa itu. Tetapi seorang mukmin yang sejati adalah dia ketika berbuat salah dia langsung menghapus kesalahannya. Ketika dia jatuhkan tinta hitam, dia berusaha untuk bersihkan dengan pembersih yang menghilangi noda-noda yang kelam itu. Dia berdosa, taubat, berdosa, taubat. Kalau terus dia begitu, Allah akan terus ampuni dia. Karena itu umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita. Ketika seorang hamba berdosa kemudian dia bertaubat terus, apa kata Allah? Falyaf'al abdi ma syaa faqad ghafartu lahu. Silakan hambaku itu berbuat apapun, selama ketika dia berdosa dia bertaubat, dia berdosa dia bertaubat, aku akan tetap selalu mengampuni dirinya. Maka ini adalah harapan terbesar bagi setiap hamba yang berusaha untuk menuju Allah, lebih dekat kepada Allah, tetapi dia sudah saat ini sedang menyeret gunung-gunung dosa, untuk dia leburkan di hadapan Allah, agar Allah gantikan gunung-gunung tersebut dengan gunung-gunung putih penuh dengan kebaikan dan amal yang saleh. Sifat pertama adalah al-awwab, orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah al-hafiz. Likulli awwabin hafiz. Pakai huruf zat, bukan pakai huruf zal. Hafiz adalah secara bahasa adalah orang yang suka menjaga, orang yang pandai menjaga. Nah, kita lihat bagaimana tafsir para ulama. Di antara yang mentafsirkan ayat ini yang masyhur adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau mentafsirkan kata al-hafiz atau hafiz dalam ayat ini, beliau mengatakan lima tamanahullahu alaihi waftaradahu. Hafiz, sifat penduduk surga dalam ayat ini adalah seorang hafiz, yaitu orang yang pandai menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya dan menjaga kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya. Artinya di antara amanah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah Islam, hidayah kepada sunnah Nabi, hidayah untuk menutup aurat, hidayah untuk terus menuntut ilmu, hidayah untuk terus bertaubat kepada Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah itu untuk diri kita. Nah, umat Islam, orang yang menjaga, dia akan menjaga amanah-amanah ini. Dia gunakan kesempatan tersebut benar-benar untuk hadir. Dia gunakan busana muslimahnya tersebut, pakaian syar'inya tersebut adalah untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang amanah ini tidak diberikan kepada banyak muslimah, tidak diberikan kepada banyak kaum muslimin. Dia berusaha menjaga hidayah Islam yang di antara sekian banyak manusia banyak yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hidayah sunnah, berada di atas manhaj nabawiyah. Karena di antara hamba-hamba Allah banyak yang lebih menyukai kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dia jaga itu. Kemudian dia jaga kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Dia tidak tinggalkan kewajiban tersebut.
dan dia jaga batasan-batasan Allah. Apa yang Allah haramkan dia bataskan dirinya. Oh, saya ingin ke sana tapi Allah haramkan, maka dia tidak pergi ke situ. Aku ingin makan ini tetapi Allah haramkan itu, maka dia tidak. Aku ingin bekerja di sini tetapi Allah haramkan, maka dia tahan dirinya dari hal itu. Likulli awwabin hafiz, maka dia adalah orang yang menjaga batasan Allah, orang yang menjaga amanah dari Allah, orang yang menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama yang mentafsirkan ayat ini adalah Al-Imam Qatadah, muridnya para sahabat. Beliau mengatakan hafizan limastauda'ahu Allah min haqqihi wa ni'mati. Hafiz tersebut adalah orang yang pandai menjaga hak dan nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Jadi Allah titipkan kepada kita nikmat sehat, jaga nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat usia, jaga nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat harta dengan level-level yang berbeda. Hadirkan nikmat tersebut, gunakan nikmat tersebut untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, untuk membentengi diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan. Pertama adalah kekuatan meminta, dan yang kedua adalah kekuatan menahan diri. Jadi seorang hamba itu siapapun dia, siapapun kita punya dua kekuatan ini. Kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk meminta, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menahan diri. Bagaimana kita menyikapi dan mempergunakan dua kekuatan tersebut, itulah yang menentukan nasib kita. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, orang yang bersikap awwab, yang suka bertaubat dan suka kembali kepada Allah, adalah orang yang menggunakan kekuatan meminta untuk kembali kepada Allah, mengharap ridho Allah dan mentaati Allah. Sedangkan orang yang bersifat hafiz adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangannya. Jadi di sini adalah awwab dan hafiz, suka kembali bertaubat dan suka menjaga diri. Pada orang yang memiliki dua sifat ini, dia diberikan dia bisa menggunakan dua kekuatan itu, kekuatan meminta dan kekuatan untuk menahan diri. Kekuatan meminta itu secara umum, kalau kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim, kekuatan meminta itu digunakan oleh seorang hamba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Dia minta, ya Allah, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, nampakkan yang benar itu benar ya Allah, dan berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengikuti yang benar itu ya Allah. Ya Allah, jelaskan bahwa yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berilah kekuatan kepadaku untuk menjauhi yang batil itu. Ketika kita bingung di mana yang benar di antara perselisihan para ulama, Allahumma hdini lima tulifa fihi. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah untuk mengikuti mana yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku ya Allah untuk taat dalam agamamu. Dia gunakan nikmat meminta itu untuk meminta kepada Allah dengan permintaan yang dengan permintaan itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Dan orang yang suka bertaubat, dia akan menggunakan kekuatan meminta ini kepada Allah. Maka jangan sungkan untuk meminta kepada Allah. Allah itu makin cinta kepada kita ketika kita makin meminta kepadanya. Allah semakin cinta kepada kita ketika kita semakin memohon kepadanya. Allah semakin cinta kepada kita ketika kita makin merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Kemudian orang yang hafiz, yang suka menjaga dirinya, dia akan gunakan sifat menahan diri tersebut untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kekuatan. Dia tahu bahwa jiwanya menyuruh untuk melakukan dosa, menyuruh kepada keburukan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Tetapi dia tahu bahwasanya manusia Allah hadirkan kekuatan dirinya untuk menahan diri. Sebagaimana seorang itu diberikan kekuatan untuk tidak meminum racun yang akan membinasakan jasadnya, akan mematikan dia di dunia.
maka jiwa yang bisa memiliki kekuatan menahan diri, dia akan tahan dirinya dari racun-racun dosa yang akan membinasakan jiwanya, menghancurkan nasibnya di alam akhirat kelak. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim dengan kata lain, seorang hafiz adalah orang yang pandai menahan diri dari segala hal yang Allah haramkan. Sementara orang yang awwab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan berbuat ketaatan. Demikianlah yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-32. Kemudian kita masuk dalam ayat yang ke-33. Sifat yang ketiga adalah di antara sifat penduduk surga yang merupakan sifat orang bertakwa adalah khasyur rahman. Khasyur rahman atau bahasa lain khasyatur rahman, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, bahasa Allah sangat luar biasa. Man khasyar rahman. Ar-Rahman apa artinya? Pengasih dan penyayang. Itu arti yang sama. Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. Tapi di sini disebutkan hamba yang merupakan hamba yang memiliki, hamba yang merupakan penghuni surga. Di antara sifatnya khasyar rahman. Dia takut kepada Allah yang penyayang. Tidak disebutkan dia takut kepada Allah yang memiliki azab yang pedih. Dia takut kepada Allah yang maha besar. Tidak disebutkan dia takut kepada Allah yang maha kuasa. Tidak disebutkan dia takut kepada Allah yang maha perkasa. Tidak, tetapi man khasyar rahman, hamba yang beruntung, yang merupakan penduduk surga, walaupun dia tahu Allah itu maha penyayang, walaupun dia yakin Allah itu maha pengasih, dia tetap takut kepada Allah. Jangan mentang-mentang seorang tersebut adalah orang yang suka menyayangi, suka memberikan belas kasih, kemudian kita bebas melakukan sesuatu dia tidak marah, bukan. Walaupun dia menyebut dirinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Ar-Rahim, tetaplah kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ayat yang Allah hadirkan dalam surah Qaf. Maksudnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang maha pengasih, sebagaimana dalam ayat 33, man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gaib, sekalipun tidak terlihat. Man khasyar rahman, seorang hamba tersebut tidak mungkin dia akan takut kepada Allah. Dari kata khasyar rahman itu bisa kita ambil pelajaran, dan ini poin penting. Kita bisa ambil pelajaran adalah tidak mungkin seorang hamba itu akan memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah, kecuali setelah dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia akan takut kepada Allah Ar-Rahman kecuali kalau dia itu berilmu kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang tahu tentang Allah, orang-orang yang ngerti tentang Allah. Orang-orang yang enggak paham tentang Allah, itu dia enggak akan takut kepada Allah. Mungkin di antara kita, atau mungkin ibu-ibu atau jamaah tidak mengerti, tapi di antara berita yang cukup akhir-akhir ini cukup disebut-sebut oleh sebagian lisan dan didengar oleh sebagian telinga adalah ditangkapnya seseorang yang disebutkan di situ dia membuat aplikasi untuk investasi, padahal dia adalah aplikasi judi. Di antara video yang dia buat adalah Tuhan itu bingung sama saya. Dan mungkin memang dia bukan seorang muslim, tapi kita ambil ibrah. Allah itu bingung sama saya. Kalau Allah itu bingung sama saya, nanti kalau saya baik, Allah tidak siksa saya. Kurang lebih maknanya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya bandel, nanti saya baik lagi, sehingga Allah itu bingung sama saya. Perhatikan, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang tahu siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Allah hinakan hamba tersebut, dan semoga Allah berikan pelajaran yang setimpal, atau Allah berikan hidayah yang terbaik untuk dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini man khasyar rahmana bil ghaib itu menandakan bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang yang berilmu. Kemudian bil ghaib, takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Di sini ada dua makna al-ghaib. Makna pertama adalah takut kepada Allah saat ghaib, itu ada dua makna.
Makna pertama adalah dia takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Itu makna pertama. Dia takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Makna yang kedua adalah dia takut kepada Allah di saat gaib walaupun manusia tidak melihatnya. Dia takut kepada Allah di saat gaib, saat dia sendiri walaupun manusia tidak melihatnya. Karena di antara manusia, bahkan banyak di antara manusia, ada hamba-hamba yang takut kepada Allah hanya ketika dia dalam keramaian. Maka hal ini harus kita perhatikan. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, insyaallah kita tidak akan lama, kita hanya cukupkan pada poin ini saja di halaman ini. Kata beliau, ayat ini, ayat 33, man khasyar rahmana bil ghaib, ayat ini mengandung pengakuan seorang terhadap eksistensi Allah dan rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah, kekuasaannya, ilmunya, persaksian bahwa Allah mengetahui hamba-hambanya secara terperinci. Ketika seorang hamba sudah tahu Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi, Allah maha teliti, maka dia akan hadir sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat ini juga terkandung pengakuan akan kitab-kitab Allah, para rasulnya, serta perintah dan larangan Allah. Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah, serta ancaman dan perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian tidak sah pengakuan takut seorang hamba kepada Allah, melainkan dengan mengakui semua hal itu. Jadi seorang itu dikatakan takut kepada Allah ketika dia meyakini benarnya rukun-rukun iman itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan seterusnya. Bahkan di luar dari yang disebutkan dalam ayat-ayat surah Qaf ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menandakan kepada kita bahwasanya seorang hamba sebaik-baik rasa takutnya kepada Allah adalah dia takut kepada Allah, tapi rasa takutnya itu juga diiringi harapan agar Allah memaafkannya. Makanya man khasyar rahman, dia takut kepada Allah, tapi dia tahu bahwasanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Bukan takut yang membuat dia putus harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajaa biqalbin munib. Sifat yang keempat adalah qalbun munib, yaitu hati yang suka bertaubat. Di antara sifat penduduk syurga di dalam surah Qaf ini, orang yang memiliki hati yang suka bertaubat kepada Allah, hati yang suka kembali kepada Allah. Perhatikan di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim pada ayat ke-33, Allah menyebutkan sifat lainnya bagi penduduk syurga, yaitu wajaa biqalbin munib. Dia datang kepada Allah dengan hati yang suka bertaubat, hati yang suka kembali kepada Allah, hati yang suka untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbun munib, hati yang suka kembali kepada Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, raji'un an ma'asillah, muqbilin ala ta'atillah, wa mahabbatihi wal ikbali alaih. Makna hati yang suka kembali adalah hati yang kembali kepada Allah setelah dia melakukan maksiat. Artinya dia melakukan maksiat itu bukan dengan suka-suka, tetapi dia terlanjur melakukan maksiat karena kealpaannya, karena kelalaiannya, tapi dia setelah itu kembali kepada Allah. Kemudian dia kembali kepada Allah, setelah dia lakukan maksiat dia kembali kepada Allah, segera dia lakukan ketaatan. Dan itu cara menghapus dosa. Siapa yang sudah terlanjur melakukan dosa, maka segeralah lakukan ketaatan. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan dengan segera melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan saat ini itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan terlebih dahulu. Maka itulah di antara sifat hamba Allah yang memiliki hati suka kembali. Setelah maksiat dia kembali, bukan hanya kembali, ya Allah aku bersalah, ya Allah aku melakukan maksiat, bukan sekedar itu, tapi segera dia lakukan kebaikan dan segera dia perbesar rasa cinta
dan penghadapan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, kata Imam Ibnul Qayyim pada ayat ke-33 dan 35, Allah menyebutkan balasan bagi orang yang menyandang sifat-sifat di atas dengan firman-Nya, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam syurga dalam keadaan penuh damai. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi kalian apa yang kalian inginkan di syurga, bagi mereka apa yang mereka inginkan di syurga, dan bagi mereka akan kami tambahkan melebihi apa yang mereka inginkan. Di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat terakhir ayat 34 ayat 35, setelah Allah sebutkan pada ayat 31 Allah dekatkan syurga, kemudian pada ayat 32 Allah sebutkan dua sifat penduduk syurga, awwaf dan hafiz. Kemudian pada ayat yang ke-32 Allah sebutkan dua lagi sifat penduduk syurga, yaitu man khasyar rahman bil ghaib, kemudian waja'a biqalbin munib. Allah kemudian panggil penduduk syurga. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalam. Masuklah syurga itu dalam keadaan penuh damai. Perhatikan di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita manusia itu kalau dia mau liburan, mau piknik, mau jalan-jalan ke tempat yang paling dia suka lah, bilang aja ke tempat yang paling dia suka. Ketika dia ingin masuk ke sana, kira-kira ada kesulitan tidak? Ada kesulitan. Mungkin ada dicek dulu di security, kemudian dia harus lapor dulu ke resepsionis, kemudian harus dia pastikan dulu aman tidak tempat penginapan dan sebagainya, areanya. Dia akan merasa sulit di situ. Dia akan merasa bahwasanya dia ini bayar, tapi justru dipersulit, terkadang begitu. Padahal dia ingin senang-senang. Tetapi seorang hamba ketika dia masuk surga, Allah katakan udkhuluha bisalam. Masuklah dalam keadaan damai. Kadang orang itu mau liburan, terganggu oleh tetangga sebelahnya yang juga sedang liburan, padahal dia ingin tenang di situ. Tetapi seorang ketika masuk surga penuh keselamatan, penuh kedamaian, penuh ketentraman. Maka Allah katakan untuk menghibur mereka pula, dzalika yaumul khulud. Kalian masuk surga ini dengan tenang ini, dengan damai ini, dengan tentram ini, itu adalah selama-lamanya, kekal. Dzalika yaumul khulud. Maka disebutkan oleh Nabi SAW ketika penduduk surga telah masuk surga semuanya dan penduduk neraka telah masuk neraka semuanya, kata Nabi SAW, maka Allah hadirkan maut, yaitu ajal, kematian, Allah hadirkan dalam bentuk seekor kambing atau seekor domba. Kemudian Allah sembelihkan, kata Nabi SAW, kemudian diserukan, wahai penduduk surga, selamatlah kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, selamatlah kalian dengan azab kalian, tidak ada lagi kematian, artinya kalian akan kekal. Disitulah penduduk surga, kata Nabi, kebahagiaan mereka bertambah bahagia. Kemudian penduduk neraka, kesedihan mereka bertambah sedih. Makanya umat al-Islam tadi kita sebutkan, neraka tersebut minta tambah terus. Terus kalau neraka minta tambah, kapan neraka enggak minta tambah? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan semua penduduk surga sudah masuk surga, itu neraka jahanam masih minta tambah. Ya Allah, tambah. Ya Allah, hal min mazid. Adakah tambahan? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kemudian Allah letakkan kakinya ke dalam neraka. Barulah neraka itu bilang, ya Allah, cukup, ya Allah, cukup. Artinya dia enggak minta tambahan lagi. Allah cukupkan dia. Tapi dia masih terus membakar orang-orang yang pantas untuk dibakar. Nah, penduduk surga pun sama. Penduduk surga, bukan surga ini yang minta tambah-tambah, tetapi penduduk surga yang minta tambahan terus. Setelah Allah takdirkan kekekalan bagi mereka, setelah disembelihnya kematian, Allah sebutkan lahum ma yasha'una fiha. Di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh mereka. Dulu mungkin orang-orang beriman ketika di dunia dia ingin itu tapi terhalang karena aturan-aturan yang Allah buat. Dia ingin ke sana tapi terbentengi karena ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala buat.
Tetapi di dalam syurga lahum ma yasha'una fiha. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan dapatkan apa yang mereka inginkan di situ, umat al-Islam. Jadikan hal ini penyemangat buat diri kita. Apapun yang kita inginkan saat ini di dunia mungkin sulit untuk terwujud, tapi apa yang kita inginkan di dalam syurga itu jauh lebih baik, dan semuanya Allah mudahkan untuk kita. Mungkin seorang pecinta durian, tetapi mungkin ketika ingin mengambil durian di pohonnya, dia mungkin harus memanjatnya. Tapi ketika dia berada di surga, justru buah durian itu yang mendekat kepada dirinya. Buah ini mendekat pada dirinya. Air ada di dekat dirinya, dan seterusnya. Kemudian apa kata Allah? Waladaina mazid. Waladaina mazid. Dan kami akan berikan tambahan, kata Allah. Tambahan ini, kata para ulama, tambahan ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga akan merasakan semua keindahan, merasakan makanan terbaik, tempat tinggal terbaik. Mereka tidak capek di dalamnya, mereka tidak letih di dalamnya, mereka tidak buang kotoran di dalamnya, mereka tidak bersin, mereka tidak batuk, dan seterusnya. Artinya semua keletihan, udkhuluha bisalam, semuanya adalah aman. Mereka tidak lapar, mereka tidak haus. Kalaupun mereka mau makan, itu bukan karena lapar, tapi karena mereka ingin. Kalau mereka mau minum, bukan karena haus, tapi karena mereka ingin. Karena mereka sudah tidak ada lapar lagi. Udkhuluha bisalam, semuanya dengan salam tadi, dengan kedamaian. Maka kata Nabi SAW, ketika Allah melihat penduduk surga sudah bahagia dengan surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lebih baik? Kata penduduk surga, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana? Ya Allah, nikmat apa lagi yang akan engkau tambahkan ya Allah? Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri? Wa tujannibna an-nar? Bukankah ya Allah engkau telah jauhkan kami dari neraka ya Allah? Nikmat apa lagi yang engkau ingin berikan kepada kami ya Allah? Maka kata Nabi SAW, fayakshiful hijab. Maka Allah singkap hijab yang menutup wajahnya Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya antara hamba-hambanya dengan dirinya itu terhalang oleh hijab, Allah singkap hijab itu. Kemudian penduduk surga itu, umat al-Islam, melihat keindahan wajah Allah Ar-Rahman. Allah yang maha indah dilihat saat itu, umat al-Islam. Kata Nabi SAW, tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan penduduk surga melebihi keindahan, nikmat indahnya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan husna. Husna itu adalah surga. Az-ziyadah adalah menatap wajah Allah Azza wa Jal. Makanya di dalam waladaina mazid, dan kami akan tambahkan bagi mereka, itu di antara kata para ulama, mazid di sini adalah tambahan, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jal. Maka umat al-Islam yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk memiliki sifat orang-orang yang awwaf, kemudian hafiz, man khasyar rahman bil ghaib, dan juga orang-orang yang disebutkan manjaa biqalbin munib, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suka bertaubat. Semoga Allah berikan taufik dan memudahkan hal itu bagi kita. Apakah ada pertanyaan ataukah tidak? Jika ada silakan ditanyakan. Jika tidak ada, kita akan segera tutup. Naam, dipersilakan. Tahu nggak ada mic kali ya? Naam, kita tutup saja ya. Nanti kalau yang mau bertanya bisa ditanyakan secara langsung atau bisa dihubungi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.